Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai akidah Asy'ariyah bersama narasumber kita Abdul Razak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Razak, sekarang ini bahkan beberapa bulan lalu kan dibahas tuh, terjadi perdebatan antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul mengenai akidah ini. Nah, menurut pendapat Anda, akidah Asy'ari itu ketika ditanya di mana Allah, apa jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahas akidah nih, masalah ilmu penting, masalah pokok nih. Penting banget Ilmu yang menyangkut pondasi. Seluruh ilmu itu pondasinya ya akidah itu. Ilmu fikih, ilmu tajwid, apa akidah, jadi penting. Jadi begini, banyak orang yang salah paham nih soal akidah Asy'ari, termasuk orang-orang salafi kan, apalagi Guru Gembul, orang yang nggak ngerti lah ibaratnya Guru Gembul soal akidah itu. Orang salafi itu sering bilang begini, bahwa akidah Asy'ari itu bahwa Allah ada di mana-mana kan, keterangannya ini. Ustadz Firanda bilang begini, bahwa Asy'ari itu akidahnya Allah ada di mana-mana. Berarti bisa di pasar, bisa di masjid, bisa di mana-mana. Bisa di tempat kotor, bisa di kamar mandi, kan kacau katanya. Itu kata Ustadz Firanda. Padahal bukan seperti itu akidah Asy'ari itu. Jadi Ustadz Firanda menerangkan kepada pengikutnya tentang akidah Asy'ari itu bahwa Allah ada di mana-mana. Bayangkan, apa nggak sesat menyesatkan itu? Sudah Firandanya ibaratnya jahil, pengikutnya jahil lagi, nggak ngerti. Yang sebenarnya akidah Asy'ari itu ketika ditanya Allah di mana, itu jawabannya bukan Allah di mana-mana, bukan. Allah di mana-mana itu adalah judul film di RCTI dulu tuh. Pernah kan? Nah, itu yang jadi rujukan, bayangkan. Judul film dijadikan rujukan oleh Ustadz Firanda itu. Yang benar itu adalah ketika ditanya Allah di mana, jawaban Asy'ari itu adalah qiyamuhu binafsihi. Itu yang benar. Ada dalam sifat 20 itu. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Nah, qiyamuhu binafsihi itu adalah berdiri sendiri dalam zatnya itu. Tidak butuh tempat, tidak butuh arsy, tidak butuh langit, tidak butuh alam semesta. Jadi kalau ditanya di mana Allah itu, ya jawabannya benar qiyamuhu binafsihi. Karena apa? Kalau jawabannya itu nggak ada, Al-Quran itu kontradiksi itu. Coba cek, coba saya tantang tuh. Cari kontradiksi ayat dalam Al-Quran ketika keyakinannya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Nggak ada. Saya udah cek, saya udah riset, nggak ada kontradiksi, pertentangan gitu. Nah, muncul lagi pertanyaan, oh itu kita sifat 20 nggak ada dalilnya. Makanya tabayun dulu nanya. Oke, jangan langsung tuduh. Wah, ini langsung tuduh nggak ada dalil. Qiyamuhu binafsihi itu ada dalilnya. Salah satunya adalah surat Al-Imran ayat 97, bahwa Allah Maha Kaya, nggak butuh dengan alam semesta. Itu kan tanahnya nggak butuh, artinya dia berdiri sendiri kan, nggak butuh dengan alam semesta itu. Belum laisa kamitslihi syai'un, belum surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak setara dengan makhluknya. Jadi sangat kuat sekali argumentasi ini kalau qiyamuhu binafsihi ini. Sedangkan kalau orang-orang salafi, Allahnya di arsy, itu banyak kontradiksi. Allah di arsy, di lain sisi Allah tidak butuh dengan alam semesta. Sedangkan arsy itu alam. Di lain sisi Allah itu dekat. Bagaimana coba? Kontradiksinya banyak sekali itu, padahal Allah menjamin Al-Quran ini tidak mungkin ada kontradiksi. Di dalam surat An-Nisa itu kan, sekiranya Al-Quran ini bukan berasal dari Allah, niscaya ditemukan banyak pertentangan. Artinya kalau dari Allah nggak ada pertentangan, dijamin. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, terus apa benar Asy'ari itu akidahnya sama dengan Salafi, yaitu Allah di atas arsy? Nah, ini lagi yang lagi viral ya sekarang kan, Firanda lagi itu tokohnya sebenarnya itu ngomong di depan pengikutnya bahwa Asy'ari itu adalah akidahnya ikut dengan kita.
Akidah salaf, Allah di atas arsy. Padahal sudah masyhur bahwa Asy'ari itu sifat 20, sudah dihafal, bukan lagi masyhur. Dihafal kiai, ustadz, habaib, dihafal oleh anak-anak kecil, bahkan dinyanyikan. Iya kan, Allah wujud kidambako, dinyanyikan, orang sudah apa di luar kepala bahwa akidah Asy'ari itu qiyamuhu binafsihi. Nggak ada di atas arsy tuh. Ada, itu ngarang-ngarang. Allah tidak butuh tempat. Tidak butuh tempat, ngarang itu. Ustadz Firanda itu sering ngarang-ngarang mereka itu. Sering ngutip-ngutip yang kalau dilacak itu salah paham lagi nanti. Oke. Lalu, apakah benar akidah Asy'ari itu tanpa dalil? Ini yang ngomong nih orang yang nggak berilmu. Semua akidah Asy'ari itu dalilnya pasti ada, bahkan kuat tuh. Allah wujud kan ada. Di Quran banyak Allah ada kan. Allah qidam, di Quran ada. Qiyamuhu binafsihi, di Quran ada. Ada semua, makanya karena salahnya nggak tabayun itu. Akhirnya gagal paham dan pahamnya salah. Itulah ngeri loh akidah mereka itu, kontradiksinya banyak. Padahal semuanya udah dijelaskan di dalam Al-Quran itu ya? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nih malah Ustadz Firanda pernah bilang begini, ngeri loh selama dia itu. Dia bilang begini bahwa Allah itu punya tangan. Dan tangannya itu dua, kanan semua. Di argumen selanjutnya dia bilang, kalau memang Allah punya tangan, apa salahnya? Lebih salah lagi kalau nggak punya tangan katanya. Saya geleng kepala. Saya langsung bikin analisis isi pikiran Ustadz Firanda itu. Saya riset langsung kan. Kalau dia mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, tangannya kanan semua. Kalau nggak punya tangan, berarti lebih salah lagi. Artinya dia mempersepsikan Tuhan itu seperti makhluk, bayangkan, di otak dia itu. Karena disamakan seperti manusia, seperti robot, seperti boneka. Disetarakan ya? Iya kan, boneka itu kalau nggak ada tangannya, ya memang salah. Iya, yaitu karena boneka, orang. Iya, orang tangannya nggak ada memang salah. Ya. Robot juga begitu, kalau tangannya nggak ada salah. Nah, argumen dia itu apa salahnya kalau punya tangan? Kalau nggak punya tangan lebih salah lagi. Berarti artinya dia mempersepsikan seperti makhluk, jelas-jelas itu. Bayangkan, sedangkan Allah suci dari seperti makhluk itu. Jadi Allah sendiri kan tidak setara dengan makhluk apapun. Tidak setara, tidak sama. Bayangkan loh. Ngerinya kitanya. Bahkan ada ulama Wahab yang bertobat dari Yaman itu. Apa dia bilang? Akidah orang Salafi itu katanya di dalam kepalanya ada berhala. Karena meyakini punya tangan. Kalau akidah orang-orang di luar Islam kan berhalanya di luar kepala kan. Nah, orang Salafi di dalam kepala katanya. Itu yang ngomong. Ya. Yang ngomong bukan saya itu. Ustadz Salafi yang dari Yaman yang bertobat sekarang. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya mengenai masalah akidah ini. Mudah-mudahan orang Salafi bisa terpahami dan tidak gagal paham mengenai akidah Asy'ari tentang di mana Allah. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Oke guys, kita akan akhiri video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.